Pengumuman resmi dari KPU sudah dinyatakan. Prabowo Gibran menang. Anies Mohaimin tidak menerima kekalahan. Ganjar tidak menerima kekalahan. Tetapi Partai Nasdem menerima dengan legowo. Begitupun dengan PKS, menerima dengan legowo. Bahkan Pak Prabowo sudah bertemu dengan Surya Paloh, yang dalam hal ini adalah partai yang mengusung Anies, bertemu dengan ramah, bahkan digelar tikar merah. Pertemuan yang hangat, pertemuan yang sangat dekat. Akankah Partai Nasdem berkoalisi dengan pemerintah? Dan PKS pun akan menjadi koalisi pemerintah. Menurut kalian seperti apa? Atau yang akan menjadi oposisi adalah PDI saja? Kalau PKB sih menurut saya nanti akan berkoalisi. Karena melihat rekam jejak PKB itu selalu dalam koalisi pemerintah. Apakah memang tujuannya hanya PDI yang akan dijadikan oposisi? Atau ada yang lainnya? Tapi ketika kita melihat pertemuan Surya Paloh dengan Bapak Prabowo atau Presiden terpilih, hangat-hangat saja. Bahkan itu sudah dinyatakan oleh Ketua Umum dari Partai Nasdem, menerima dengan legowo. Bahkan PKS pun sama. Bagaimana ini kira-kira? Apakah Anies akan ditinggalkan oleh Nasdem dan PKS? Ya, hak angket sampai sekarang belum ada tanda-tanda. Kemudian Anies dan Muhaimin tidak terima dan akan mengajukan ke MK. Tapi kalau Nasdem tidak ikut gimana? Dan bahkan sekarang yang sedang viral, bendera Nasdem diturunkan di markas Amin oleh relawan Amin. Ada apa sebenarnya? Apakah Anies mulai ditinggalkan ini? Apakah kedepannya Anies akan menjadi gelandangan politik? Karena Anies tidak punya partai. Bahkan ketika diusung pun oleh Nasdem, seharusnya Anies berterima kasih karena ada yang mengusung. Dan Nasdem pun percaya menurut saya kepada Anies. Tetapi kalau kita melihat apakah Anies hanya dibutuhkan untuk membawa Nasdem lebih tinggi, itu sudah dibantah juga bahwa suara Nasdem ya di situ saja, tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi sebetulnya apa yang terjadi sekarang? Anies ditinggalkan Nasdem dan PKS, Muhaimin, Iskandar sebentar lagi akan ikut koalisi pemerintah. Pasti, karena PKB akan selalu ikut. Pasti di dalam pemerintahan PKB, tidak pernah di luar pemerintahan. Bagaimana menurut kalian? Oposisi hanya PDIP, suara PDIP di parlemen juga banyak kan? Tapi ya sekarang kalah sih sama Golkar ya. Kira-kira apa mungkin benar tidak akan ada oposisi? Atau hanya Anies saja yang menjadi oposisi? Ingat, Anies mempunyai slogan yaitu perubahan. Yang mana negara kita harus maju bukan berubah lagi. Terus bagaimana? Kalian juga bingung kan? Bagaimana proses politik sekarang? Yang kita garis bawahi adalah Presiden terpilih nomor urut 2. Nasdem sudah mulai dekat dengan Prabowo. PKS menyatakan terima, tinggal PKB nih. Bagaimana nanti PKB? Kita tunggu respon PKB. Apakah PKB akan berkoalisi atau menjadi oposisi bersama dengan PDIP? Menurut kalian seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar.